Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Baik, Bu. Ayo, Via berdoa. Iya, Bu. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu mau cek kehadiran. Trifonia Sila, Ada, Bu. Gema Yelo, Ada, Bu. Via Hoa, Ada, Bu. Anggreni Pria, Ada, Bu. Epi Hartanti. Ada, Bu. Oke, berarti semua hadir ya. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah membuang sampah di sungai? Pernah, Bu. Nah, di sini Ibu akan tunjukkan kalian video. Kalian silakan lihat apa saja yang ada dalam video ini. Kalian cermati. Sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Nah, itu tadi video yang Ibu tayangkan. Apa saja yang kalian lihat dari video itu? Pencemaran air, Bu. Ada sampah, terus ada apa lagi? Ada orang-orang, Bu. Nah, betul sekali. Berarti tadi yang kalian lihat ada sampah plastik, ada kotoran-kotoran yang ada di perairan. Berarti hari ini kita akan belajar tentang. Pencemaran air. Nah, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang pencemaran air. Hari ini kita akan belajar tentang pencemaran air. Nah, ada yang tahu pengertian dari pencemaran air? Ada yang tahu pengertian dari pencemaran air? Tidak, Bu. Nah, baik, Ibu akan jelaskan. Pencemaran air merupakan suatu fenomena yang terjadi di suatu tempat seperti sungai, danau, laut akibat aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, terus ada penyebab pencemaran air. Nah, penyebab pencemaran air itu yang pertama, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga. Apa saja limbah rumah tangga? Ada yang tahu? Limbah rumah tangga. Ada yang tahu limbah rumah tangga? Plastik, Bu. Ya, betul sekali. Ada plastik. Ada plastik. Terus ada yang kedua itu ada limbah industri.
ada limbah industri. Dan yang ketiga ada sektor pertanian. Ada di HP guys. HP mati. Di game. Ada sektor pertanian. Terus ada yang terakhir itu sampah. Sampah. Nah, tadi pengertian dari pencemaran air dan penyebab pencemaran air, apakah kalian sudah paham semua? Sudah Bu. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, Ibu minta kalian jelaskan kembali dari pengertian tadi sama ini penyebab pencemaran air. Silakan dibaca. Pencemaran air adalah Ya. terjadinya fenomena perubahan di suatu tempat penampungan air, misalnya seperti sungai, danau, lautan, dan air tanah. Ya, betul sekali. Terus penyebab pencemaran air itu ada apa saja? Penyebab pencemaran air itu yang pertama itu limbah rumah tangga, yang kedua limbah industri, yang ketiga penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, dan yang terakhir itu sampah Bu. Nah, betul sekali. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi pencemaran air, pengertian dari pencemaran air dan penyebab pencemaran air. Sekarang kita masuk ke dampak pencemaran air. Nah, dampak pencemaran air itu ada yang tahu dampak pencemaran air? Banjir Bu. Nah, betul sekali. Dampak pencemaran yang pertama itu ada apa? Banjir. Ya, betul sekali. Nah, banjir ini terjadi karena sampah-sampah tersumbat sehingga terjadinya penguapan. Makanya terjadi banjir. Yang kedua, ada yang tahu? Betul, Longsor, Bu. tanah longsor. Tanah longsor. Yang ketiga itu ada Erosi Bu. erosi. Erosi. Yang keempat, Sumber air bersihnya kurang Bu. ya betul, sumber air bersihnya berkurang. Dan yang kelima itu sebagai Sarang penyakit. sarang penyakit. Nah, ini merupakan dampak pencemaran air itu yang pertama banjir, yang kedua tanah longsor, yang ketiga erosi, dan yang keempat itu sumber air bersih berkurang, dan yang kelima menjadi sarang penyakit. Nah, terus cara menanggulangi pencemaran air itu yang pertama membuang sampah pada tempatnya, yang kedua memisahkan sampah organik dan anorganik, yang ketiga menempatkan pabrik industri yang jauh dari pemukiman penduduk, dan yang terakhir itu tidak menggunakan aliran sungai sebagai tempat mandi, cuci, dan kakus. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi tentang dampak pencemaran air dan cara mengatasi, apakah kalian sudah paham semua? Paham Bu. Nah, kalau sudah paham, Ibu minta salah satu untuk menjelaskan kembali dampak dan cara mengatasi pencemaran air. Silakan yang bisa silakan jelaskan kembali dampak pencemaran air dan cara mengatasi. Ya Bu. Dampak pencemaran air yang pertama itu banjir, yang kedua tanah longsor, yang ketiga erosi, yang keempat sumber air bersihnya berkurang, dan yang terakhir itu menjadi sarang penyakit. Nah, betul sekali. Tadi Ibu telah menjelaskan tentang pengertian pencemaran air, penyebab pencemaran air, dampak pencemaran air, dan cara mengatasi. Nah, di sini
Apa kalian sudah paham semua? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, Ibu akan bagikan kalian dalam bentuk 2 kelompok. Ibu akan memberikan kalian tugas, silakan kerjakan. Ibu akan memberikan kalian waktu selama 5 menit. Baik, Bu. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang sulit, silakan bertanya. Silakan dicari. Silakan dicari. Kalau sudah dapat, Ibu minta setiap kelompok maju di depan untuk presentasi hasil diskusinya. Baik, Bu. Apakah sudah? Silakan cari. Apakah kalian sudah dapat semua? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah. Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan. Setelah itu baru kelompok lainnya. Baik, Bu. Jelaskan 4 cara menanggulangi sampah organik agar tidak mencemari lingkungan. Nah, Caranya yang pertama itu pisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Yang kedua, lakukan 3R. 3R yang dimana dimaksud yang pertama tuh reduce, reuse, dan recycle. Yang ketiga, kelola sampah organik menjadi pupuk kompos. Dan yang terakhir, bersihkan tempat sampah secara rutin. nah betul sekali yang teman kalian jelaskan. Kita beri aplaus. Silakan duduk. Tersebut Sekarang Ibu minta kelompok berikutnya. Kalau sudah, silakan maju di depan. Jangan takut salah. Salah pun nanti Ibu tambahkan. Silakan kelompok 1. Kalau sudah, maju di depan. Tidak apa-apa kalau salah, nanti Ibu tambahkan.
kelompok 1 apakah sudah? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah silakan maju di depan. Baik, Bu. Baik, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi masyarakat yang membuang sampah sembarangan? Cara mengatasi buang sampah sembarangan adalah dengan menanam. Pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan itu harus dibangun sejak usia dini. Selain itu, perlu diterapkan sanksi yang tegas kepada pelanggarnya. Itu saja. Nah, betul sekali. Itu jawaban dari kelompok 1. Kita beri aplaus. Nah, hari ini kita telah belajar tentang dampak pencemaran air, di mana ada penyebabnya, dampak, cara mengatasi. Nah, dari sini Ibu minta salah satu untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Ibu minta Gemalia Elo. Silakan Gemalia Elo untuk menyimpulkan hasil Silakan Gemalia Elo menyimpulkan. Oke, baik. Pencemaran air adalah terjadinya fenomena perubahan di suatu tempat. Penampungan air misalnya seperti sungai, danau, lautan, dan air tanah yang terjadi akibat aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, penyebab pencemaran air. Penyebab pencemaran air ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, limbah rumah tangga. Yang kedua, limbah industri. Yang ketiga, penggunaan bahan peledak untuk penangkap ikan. Yang keempat, sampah. Nah, sudah? Nah, itu merupakan kesimpulan dari teman kalian. Sudah betul? Berarti hari ini apa yang Ibu sampaikan, Ibu rasa semua sudah paham ya? Ya, Bu. Baik, Ibu akan memberikan kalian tugas di mana nanti minggu depan kumpul. Baik, Bu. Nah, silakan tulis tugas yang Ibu berikan. Ya, Bu. Yang pertama, pengertian dari pencemaran air. Nomor 2, cara mengatasi pencemaran air. Sudah? Sudah, Bu. Yang ketiga, yang ketiga penyebab dari pencemaran air. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, kalau sudah, Ibu minta salah satu pimpin kita dalam doa. Baik, Bu. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Yang Reni Pria. Sekarang kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Jaga kesehatan, tetap ikut protokol kesehatan ya. Ya, Bu. Baik, selamat siang. Siang, Bu.